Ya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel ya, di Totally Channel tentunya. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang barusan menemukan video ini, selamat ya. Anda hari ini akan mendapatkan informasi yang tentunya kita nantikan semuanya para pioners Indonesia. Oke, dikutip dari jakartainsider.id kembali teman-teman ya. Di sini kurang lebih saya ingin meneruskan ya terkait dengan informasi bahwa di sini dikatakan Cheng Diaofan optimis ya bursa cryptocurrency akan menyambut kehadiran Pi Network saat open mainnet. Oke. Nah, di sini sudah jelas ya, detik-detik bahwa dikatakan di sini optimis ya. Cheng Diaofan itu optimis. Artinya dia masih semangat, yakin dengan tujuan project ini, bursa cryptocurrency itu akan menyambut kehadiran Pi Network. Dan terbukti banyak ya sebetulnya sudah banyak Binance juga itu pun kalaupun mau gitu ya, Pi Network akan di listing di Binance gitu kan. Kalaupun pihak Pi Network itu mau. Dan banyak sekali pihak-pihak exchanger juga ya, banyak yang sudah ingin memperdagangkan Pi Network ini. Kenapa? Karena memang Pi Network ini coba secara logika aja, kalau penggunanya 50 juta, tentu pihak exchanger ini, mereka ini juga ingin berbisnis teman-teman ya, ingin memperdagangkan koin Pi Network, tentu ingin mengambil keuntungan juga kan kurang lebih kayak gitu. Semakin banyak user, semakin banyak eh, apa namanya terciptanya suatu bisnis lebih gampang lah kayak gitu ya. Oke, teman-teman ya, di sini ada spanduk kayak gitu ya dari dokter ya, bukan dokter ya, dokter. DR ini adalah dokter, bukan dokter. Kalau dokter itu dia ngapain ngurusin cryptocurrency gitu loh. Karena saya melihat banyak YouTuber ya, itu menyebutkan DR ini dengan sebutan dokter. Salah kaprah Mas Bro ya. Jadi dokter bukan dokter. Kalau dokter dia ngurusin orang sakit ya. Emangnya pionir ini semuanya sakit gitu ya? Diurusin oleh dokter gitu. Oke, itu salah kaprah teman-teman. Di sini saya sedikit intermezzo teman-teman ya. Semangat pagi lah buat kita semuanya. Jadi di sini Dr. Cheng Diovan mengatakan we believe a real successful currency has to rely on large unknown people. Ya mohon maaf lah bahasa Inggrisnya gelepotan ya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Maklum. Karena saya bukan juara bahasa Inggris ya, kurang ahli. Oke, kita akan baca dari jakartainsider.id ini. Di sini dikatakan Cheng Diovan sangat optimis saat open mainnet akhir tahun 2022 ini. Artinya open mainnet nanti akhir tahun 2022 ini teman-teman. Optimis ya. Nah, ini dari sumber jakartainsider.id. Ini kata situs ini teman-teman ya. Nilai Pi Network itu akan sangat signifikan dan bakal jadi rebutan bursa cryptocurrency dunia. Iyalah ya, yakin itu. Karena belum mainnet terbuka saja, belum open mainnet aja sudah banyak exchanger ya yang sudah ingin melisting, memperdagangkan Pi Network teman-teman ya. Kemudian prediksi doktor bidang digital antropologi dari Stanford University ini tentu bukan tanpa alasan. Sejak diluncurkan secara resmi tahun 2019 silam, keberadaan Pi Network di jagat cryptocurrency turut menjadi perbincangan dunia. Waduh, mantap ya. Bagaimana tidak, Pi Network telah membuat terobosan baru dalam dunia penambangan cryptocurrency dengan hanya menggunakan perangkat handphone ya. Dan berbeda dengan cryptocurrency sebelumnya. Sebelumnya Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin dan lain sebagainya banyak ya. 3 tahun berjalan, perkembangan Pi Network di jagat cryptocurrency dunia sangat pesat. Bahkan banyak pakar cryptocurrency mengatakan Nicholas Kokalis, Cheng Diovan beserta core team telah membuat sebuah revolusi yang sangat dahsyat di dunia cryptocurrency. Kemudian dengan ekosistem yang dimiliki saat ini ya, utilitas Pi Network yang sangat baik ditunjang dengan jumlah pengguna yang telah menyentuh 40 juta itu, tentu optimisme seorang Cheng Diovan terhadap keberadaan Pi Network di dunia cryptocurrency menjadi masuk akal. Oke? Ya. Kalau misalkan saya punya project bisnis, saya punya user gitu ya. Saya misalkan buat aplikasi umpama nih ya. Ini cara pandang saya ya. Mungkin cara pandang Cheng Diovan mungkin ya berbeda, lebih pinter lah gitu ya. Kalau cara pandang saya begini, simpelnya aja begini ya teman-teman ya, logika.
Jadi kalau saya punya aplikasi bisnis gitu ya, kemudian digunakan oleh user itu 40 juta orang lebih, misalkan begitu ya. Kemudian saya berpikir, wah ini 40 juta orang yang sudah memakai aplikasi saya. Tentu ladang bisnis kan gitu. Nah, artinya banyak peminat kan gitu. Semakin banyak peminat semakin bagus, betul nggak? Nah, logika ya. Berarti kalau saya jual produk, misalkan saya jualan produk gitu ya, semakin mudah saya memasarkan kebutuhan yang ingin saya pasarkan gitu. Jadi banyak yang sudah ingin meminat, ingin membeli produk saya kayak gitu teman-teman. Sama halnya dengan Pay Network ya. Kurang lebih kayak gitulah ya teman-teman ya. Nah, kemudian optimisme seorang Cheng Diovan ini terhadap keberadaan Pi Network di dunia cryptocurrency menjadi masuk akal ya katanya. Dalam white paper Pi Network sangat jelas diuraikan apa, bagaimana, dan untuk apa Pi Network ini hadir di dunia cryptocurrency. Dan ini menjadi sebuah blueprint proyek jangka panjang teman-teman ya. Cryptocurrency besutan Stanford University di bawah komando Nicholas Kokalis itu. Oke. Kemudian kita lanjut di halaman berikutnya. Oke, sedang loading teman-teman, sebentar. Oke, baik core team sendiri ya dalam white paper Pi Network telah mencanangkan program jangka panjang untuk membangun ekosistem dan utilitas Pi Network yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama teman-teman ya. Jadi tujuan core team itu ya dalam white paper Pi Network itu telah mencanangkan program jangka panjang. Jadi kalau teman-teman menanyakan, sudah 3 tahun nih saya menambang nggak ada hasil-hasilnya juga. Saya kemarin nambang koin ini baru sebulan sudah listing di exchanger, sudah bisa di withdraw ya. Ingat ya, Pi Network beda dengan cryptocurrency lainnya. Karena Pi Network ini adalah aset digital yang nanti akan menjadi mata uang digital. Paham ya? Oke. Nah, jadi di white paper Pi Network itu sudah dicanangkan ya, sudah dicanangkan bahwa ini adalah program jangka panjang. Kalau teman-teman hari ini ya sudah bosan dengan Pi Network, uninstall saja. Nah, di video saya kemarin ada yang menyesal, "Bang, saya menyesal sudah uninstall Pi Network. Hari ini saya install kembali dan semangat lagi," katanya kayak gitu. Belum open minded aja sudah ada yang menyesal. Apalagi nanti kalau sudah open minded dan sudah banyak yang withdraw, membeli barang ini ini itu. Waduh, semakin ketinggalan dan semakin ngiler tentunya, kan gitu. Ya iseng-iseng berhadiah teman-teman, kan kita nggak ada yang rugi dalam hal ini, nggak ada investasi, kita nggak store dana ya kan. Nah, yaudahlah. Ibaratnya begini, teman-teman klik 24 jam sekali. Teman-teman punya Android, teman-teman punya iPhone umpama ya. Teman-teman nggak nambang juga ngisi kuota, ya kan? Pakai YouTube, pakai Facebook, pakai WhatsApp dan lain sebagainya. Tetap per bulannya habiskan kuota, ya kan? Nah, kalau kita menghabiskan kuota kadang-kadang habis kuotanya gitu kan dan sia-sia, alangkah baiknya digunakan untuk menambang Pi Network teman-teman dan cuma klik 24 jam sekali, ya kan? Nah, jadi iseng-iseng berhadiah lah kayak gitu. Nggak nambang pakai kuota, nambang juga pakai kuota. Lebih baik kita menambang, bener nggak? Oke? Nah, yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital saat ini tujuannya adalah sebagai berikut katanya, ya. Sesuai dengan yang dikatakan dari jakartainsider.id ini teman-teman ya. Yang pertama, Pi Network itu diharapkan dapat bertumbuh sebagai alat tukar umum dengan jumlah pengguna yang banyak dan merata di seluruh dunia sehingga dapat membuatnya menjadi alat transaksi barang dan jasa. Yang kedua, Pi Network ini dapat membuat lompatan-lompatan strategis dalam bidang desentralisasi keuangan. Bukan hanya sekedar desentralisasi teknis saja, melainkan desentralisasi ke semua lini keuangan. Waduh, mantap ya. Yang ketiga, teman-teman, terkait dengan utilitas Pi Network ya, seperti desain core team akan terus berkembang dan dipercaya sehingga diperlukan oleh semua manusia. Oke, nah inilah bentuk jaringan daripada Pi Network. Wah, keren sekali teman-teman ya. Kemudian menilik kepada tujuan core team ya, menciptakan Pi Network adalah tepat ketika CEO Binance ya, Zhang Pengzhao itu menyatakan dengan gamblang-gambling sama aja ya, bahwa harga Pi Network akan meroket saat fase open mainnet nanti. Waduh ya.
Seorang CEO Binance sudah memprediksi nanti setelah open mainnet, harga Binetwork akan semakin meroket. Bayangkan kalau harga open mainnet-nya sekian dolar, open mainnet berapa dolar kan gitu ya teman-teman ya. Tingginya harga satu koin Pi Network sebenarnya jika kita telusuri dengan saksama berdasarkan tujuan core team menghadirkan Pi Network sebagai cryptocurrency untuk orang biasa bukan ditentukan oleh saat Pi Network terdaftar di bursa cryptocurrency melainkan utilitas atau kegunaan daripada Pi Network itu sendiri. Itulah yang membuat cryptocurrency Mid in Stanford University ini menjadi sangat mahal ya teman-teman ya. Seperti yang dikatakan Pak Abner Tindi mahal. Mantap kali ya. Dengan fakta-fakta mengenai keberadaan Pi Network tersebut, tidaklah mengherankan ketika seorang Robert Kiyosaki ya. Nah, pada ciutan di akun Twitter pribadinya yang mengatakan bahwa cryptocurrency akan membuat orang miskin bisa menjadi kaya akan bisa menjadi kenyataan dengan melihat sepak terjang Pi Network 3 tahun belakangan ini ya. Oke, lanjut kita ke halaman berikutnya. Oke, kelewat ya nomor 3. Jadi inilah Pi Network ya, yang nggak bisa dipungkiri semakin hari semakin banyak yang membicarakan Pi Network bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia teman-teman. Oke, kita baca ulasan berikutnya. Apalagi ya infrastruktur pendukung dalam menopang ekosistem Pi Network yang telah dibangun dari awal oleh core team ya. Saat ini terus terjadi perkembangan yang sangat luar biasa cepat. Begitu banyak aplikasi yang telah dirancang untuk memperlebar serta memperluas utilitas Pi Network ya. Kemudian Nicholas Kokalis atau Cheng Diovan beserta core team sejak awal itu mengatakan bahwa Pi Network itu diperuntukkan buat orang biasa ya. Karena proses penambangannya sangat mudah, cukup menggunakan handphone serta ramah lingkungan sebab tidak membutuhkan daya listrik yang tinggi. Ya, teman-teman ya. Tak ketinggalan bahkan seorang Elon Musk pun terinspirasi dengan keberadaan Pi Network di jagat cryptocurrency sehingga membuat ia memproduksi smartphone berkapasitas memori 1 TB. 1 TB itu berapa ya? Silahkan komen di bawah. Tanpa menggunakan daya listrik yang ia labeli dengan merek Pi Smartphone. Ini Elon Musk ini cerdik juga dia. Karena banyak user Pi Network gitu ya yang menambang Pi gitu kan. Dia menciptakan handphone Pi gitu kan. Logonya Pi juga, diadopsi lah gitu lah. Jadi numpang tenar lah kayak gitu. Jadi urusannya Pi Network dengan Elon Musk ini apa? Ya nggak ada teman-teman ya. Kalau Anda teman-teman berpikir Pi Network ini dipromosikan oleh Elon Musk salah ya. Justru Pi Network ini menguntungkan apa namanya Elon Musk. Dia itu pinter karena user Pi Network banyak gitu ya. Dia menciptakan handphone atau smartphone itu bermerek Pi Network. Jadi dia tahu akan pasar daripada user Pi Network itu gitu. Nah, menurut kabar teman-teman ya, Pi Smartphone akan diluncurkan pada akhir tahun 2022 ini. Apakah ini sebuah kebetulan? Peluncuran perdana Pi Smartphone dan Open Mainnet Pi Network di waktu yang hampir bersamaan, kurang lebih kayak gitu. Belum lagi teknologi yang digunakan Pi Network lebih mutakhir dari yang digunakan oleh cryptocurrency sejenis yang telah lebih dulu ada. Bahkan Pi Network memiliki blockchain sendiri yang bertujuan untuk menunjang ekosistem dan utilitas cryptocurrency. Kemudian selanjutnya di halaman keempat. Oke, inovasi core team ya dalam membuat aplikasi penopang utilitas Pi Network dengan menggelar event hackathon. Hari ini pun menjadi buah bibir di kalangan para ekonom dunia. Musababnya atau sebabnya adalah bahwa rencana core team menjadikan Pi Network sebagai alat tukar perdagangan barang dan jasa yang berlaku dan digunakan di seluruh dunia. Sepertinya akan terwujud teman-teman. Ya, dengan deretan informasi dan fakta ini tentu Open Mainnet adalah saat yang sangat dinantikan oleh para pioner atau pengguna Pi Network. Bukan cuma persoalan nilai Pi Network yang tinggi, melainkan lebih dari itu utilitas Pi Network yang lebar dan luas serta hampir menyentuh semua lini itulah yang menjadikan nilai Pi Network mahal. Apakah nilai Pi Network masih dipertanyakan lagi jika kita melihat fakta-fakta tersebut? Nah, atau masih pentingkah para pioner
berdebat tentang Paynetwork akan listing atau tidak di bursa cryptocurrency saat open mainnet? Hanya waktulah yang bisa menjawab semua itu. Selebihnya para pioner hanya berharap dan menunggu keajaiban saat open mainnet diluncurkan ya. Itulah dia teman-teman ya terkait dengan perkembangan Paynetwork yang nggak bisa dipungkiri sudah diakui seluruh dunia. Bahkan seorang CEO Binance pun mengatakan harga Paynetwork setelah open mainnet gitu ya, dia akan mengalami yang namanya signifikan ataupun harga yang sangat tinggi nantinya. Oke, harganya meroket. Jadi teman-teman yang sudah klik tanda petir, selamat ya, Anda masih dalam posisi menjadi seorang yang akan beruntung nanti. Yang sudah uninstall ya saya nggak berharap teman-teman menginstal kembali, itu pilihan Anda. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan buat kita semuanya. Untuk pagi kali ini terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.